mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata, mempersembahkan kisah keempat dengan judul Pemuda yang soleh dan raja yang kufur. Nah, anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah, yakni kisah tentang seorang raja. Dia memiliki seorang tukang sihir. Di raja tadi memiliki tukang sihir. Ketika itu tukang sihir sudah tua. Ia meminta kepada sang raja agar dicarikan penggantinya, yakni seorang pemuda. Tukang sihir itu berjanji bahwasanya akan mengajarkan ilmu sihir kepada pemuda yang akan menggantinya. Akhirnya raja pun memenuhi permintaannya, anakku sekalian, ya. Maka diutuslah salah seorang dari prajuritnya untuk mencari seorang pemuda untuk menggantikan tukang sihir. Maka dalam waktu yang singkat didapatkan seorang pemuda dari kalangan Bani Israel, ya. Pemuda tersebut yang nantinya akan menggantikan tukang sihir dan akan diajari tukang sihir. Pemuda tersebut berasal dari suatu daerah. Maka suatu hari pemuda ini ingin berangkat ke istana raja untuk menunaikan panggilan sang raja, yakni untuk diajari sihir oleh seorang tukang sihir, yakni pembantu sang raja. Nah, anak-anakku sekalian, pemuda tersebut ketika di perjalanan dia bertemu dengan seorang rahib. Seorang rahib itu, yakni rahib itu ahli ibadah, ya, ahli ibadah pada zaman dulu, yakni zaman Bani Israel. Seorang ahli ibadah ini adalah seorang yang mentauhidkan Allah, yang dia hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan kehidupan, yang mengatur alam semesta ini. Ini keyakinan sang rahib. Maka ketika bertemu dengan sang rahib, dia pun mendapatkan nasihat yang cukup banyak dari sang rahib. Oleh karena itu, pemuda tersebut akhirnya lambat atau cepat dia pun memahami apa yang dinasihatkan oleh rahib tersebut. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, maka ketika itu pemuda pun setelah mendapatkan berbagai nasihat atau wejangan dari si rahib tadi, ya, akhirnya dia berangkat ke istana raja, ya, meninggalkan sang rahib kemudian berangkat ke istana raja. Nah, ketika sampai di istana raja, maka si pemuda tadi langsung bukannya mendapatkan ilmu sihir, namun mendapatkan apa? Marah dari tukang sihir. Bahkan tidak sekedar marah yang dia dapatkan, namun dia pun tidak lepas dari pukulan dari tukang sihir. Pukul, ya, ya. Akhirnya dia pun merasakan sakitnya. Karena apa? Karena dia telah melanggar kesepakatan, ya istilahnya, ya, melanggar kesepakatan. Disuruh datang, ditunggu kok nggak datang-datang. Oh, ternyata baru datang setelah beberapa waktu yang lama. Nah, karena terlambat itulah tukang sihir marah dan akhirnya memukulinya. Anak-anakku sekalian, keesokan harinya, nah, setelah ini sudah selesai terjadi, sudah pulang pemuda itu, dan kemudian dia pun berangkat kembali untuk menunaikan apa yang biasa ditunaikan, yakni apa? Untuk mempelajari ilmu sihir yang sudah ditentukan oleh tukang sihir, waktu dan tempatnya tentunya, ya. Namun si pemuda itu pun menemui sang rahib lagi, ya. Karena apa?
karena kepingin mengadukan apa yang terjadi kemarin ketika dia terlambat, dimarahi oleh sang tukang sihir, bahkan dipukuli. Nah, akhirnya si rohib setelah mendengarkan apa yang terjadi pada si pemuda tadi, kemudian si rohib ini menasihatinya atau memberikan jalan keluar, caranya atau teknik supaya tidak kena marah, ya. Dia mengatakan, si rohib ini sudah tua, ya, bila kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakanlah bahwa keluargamu menahanmu, dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanmu. Nah, demikian teknik atau cara supaya tidak kena marah, ya, yang diberikan oleh si rahib tadi. Maka benar nasihat atau cara tadi ditunaikan. Nah, maka dia aman, ya. Namun adik-adikku sekalian dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, pada suatu hari di dalam perjalanan menuju istana raja, di suatu jalan si pemuda tadi melihat ada seekor ular yang sangat besar sedang melintas di jalan hingga mengganggu orang-orang yang mau lewat. Jadi orang-orang itu terganggu, ketakutan, ya, ketakutan karena ada ular yang lewat, sehingga tidak menjalankan atau melanjutkan perjalanan karena takut, ya, takut dengan ular yang melintas tadi, dan ular itu besar sekali. Maka pemuda tadi memutuskan dia ingin mencoba ilmunya. Dia berkata dalam dirinya, hari ini aku akan tahu apakah ajaran tukang sihir itu yang lebih utama atau ajaran sang rohib. Nah, dia mengatakan demikian, ya, dalam dirinya. Maka dia mengambil batu, ya, mengambil batu untuk melempar ular yang besar itu sambil berdoa, ya Allah, bila ajaran rohib itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang besar ini agar orang-orang bisa melanjutkan perjalanan. Anak-anakku sekalian yang baik-baik, yang soleh dan solehah, lalu setelah berdoa si pemuda tadi, lalu batu yang sudah diambil tadi dilemparkan ke ular tersebut. Maka seketika itu pula ular pun mati, ya, ular pun mati tanpa waktu yang panjang, ya. Subhanallah, ya. Ini atas izin Allah, doa si pemuda tadi dikabulkan, ya. Ular pun yang besar itu mati. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya pun menjadi perbincangan ramai, ya, karena si pemuda tadi telah mampu atau bisa membunuh ular. Maka keesokan harinya lagi dia menghampiri sang rohib, mengatakan bahwa telah terjadi demikian-demikian, artinya terjadi di jalan tadi kemarin, maksudnya, ya, menemui seekor ular yang besar. Kemudian dia berdoa dan kemudian ular itu dilempar. Itu diceritakan oleh sang rohib, ya. Maka sang rohib pun berkata kepada si pemuda tadi, wahai anakku, sekarang kamu lebih utama dariku, karena kamu telah mengetahui apa yang aku ketahui, dan kelak kamu akan diuji. Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut namaku. Wah, ya, ini nasihat atau perintah dari sang rohib, ya, bahwa suatu saat dia akan diuji, ya. Iya. Selanjutnya pemuda tadi, ya, yang sudah diwanti-wanti, ya, dipesan oleh sang rohib, akhirnya pun seperti sedia kala dia mendatangi istana raja, ya. Namun karena
sudah mendapatkan wejangan tadi, tentu dia tidak mau belajar sihir lagi ya, karena sudah tahu yang baik dan yang utama, yang benar adalah nasihat ataupun ilmu yang datang dari sang rohib. Nah, anak-anakku sekalian, jadi si pemuda tadi tidak jadi belajar ilmu sihir ya akhirnya ya, setelah dia mendapatkan ilmu dari sang rohib. Waktu pun berjalan ya, hari pun berganti, bulan pun berganti. Akhirnya sang pemuda tadi atau si pemuda tadi ya, urung tidak urung, akhirnya menjadi pemuda yang terkenal, bahkan terkenal sebagai seorang penjampi yang mampu mengobati berbagai penyakit. Itu terkenal karena apa? Doanya mustajab ya. Iya, itu terkenal di mana-mana, dibicarakan tentang si pemuda ini. Wah, si pemuda, ada seorang pemuda yang mampu begini dan begitu ya, maksudnya bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Akhirnya berita pun sampai ke istana negara ya. Kebetulan di istana negara atau di istana raja ada teman duduk raja itu yang buta matanya. Dia telah mendengar si pemuda yang tersohor itu, yang mampu menyembuhkan penyakit ini dan itu. Akhirnya dia putuskan untuk mendatangi si pemuda tadi. Maka sampailah ke tempat si pemuda tadi. Sesampai di depan pemuda, tentunya ini sudah membawa hadiah ini si teman duduk raja ini ya, banyak hadiahnya. Kalau nanti diharapkan kalau bisa menyembuhkan mau diberikan kepada pemuda. Maka betul, sesampai dia di depan pemuda tadi, kemudian dia menyatakan, seandainya kamu bisa menyembuhkan penyakitku ini, maka seluruh yang ada di sini aku berikan untukmu. Ini kata teman duduk raja tadi. Gimana jawabannya pemuda tadi? Pemuda langsung menjawab dengan tenang, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, hanya Allah yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit itu. Bila engkau beriman kepada Allah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Nah, ini pemuda ini tadi ya mengatakan dengan gamblang dan jelas ya, bahwa dia tidak mampu menyembuhkan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan si pemuda tadi, hasil nasihat dari sang rohib. Maka si teman duduk raja tadi ya, atau kalau sekarang apa ya namanya, menteri apa ya? Ya, boleh dikatakan menteri begitu ya. Akhirnya beriman kepada Allah atau beriman kepada Tuhannya pemuda tadi. Ya, dia beriman. Maka setelah menyatakan keimanannya, maka si pemuda tadi mencoba mengobati dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, ternyata doa si pemuda tadi pun dikabulkan. Diusaplah dua mata si teman duduk raja tadi, dan akhirnya sembuh anak-anakku sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, maka seperti biasa esok hari prajurit atau semua para penggawa para prajurit istana raja pada hadir di pertemuan kerajaan, dan termasuk teman duduk raja pun datang ya, bagaimana acara rutin ya tentunya. Maka sang raja pun ketika melihat teman duduk raja tadi ya, teman duduknya kok sudah sembuh, kaget kan? Kaget loh ya, kemarin buta kok sekarang sudah bisa melihat. Maka ditanya, siapa yang telah menyembuhkan matamu? Nah, anakku sekalian, maka dijawab oleh teman duduk raja tadi dengan tenang ya, dijawab dengan tenang, Robku. Dijawab singkat ya, Robku, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku
yang telah menguasai dan yang mengatur alam semesta ini? Itu jawab teman duduk raja dengan tenang, singkat tapi cukup mengena. Namun apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Ternyata sang raja pun geram, ya. Akhirnya ditanya kembali dengan pertanyaan yang tentunya pertanyaan yang kata-kata yang sifatnya itu marah, ya. Apakah kamu mempunyai rob selain aku? Wah, ini ditanya, dipojokkan ini tentunya pertanyaannya, ditanya lagi oleh Tuan Raja. Lalu dijawab juga dengan tenang, tanpa takut sedikit pun, ya. Dijawab, ia mengatakan, Robku dan Robmu adalah Allah. Wah, dengan kata-kata ini, maka setelah mendengar kalimat ini, marah sang raja dengan marah yang semarah-marahnya. Akhirnya sang raja ini pun mengutus kepada para al-Ghuljunya untuk menyiksa teman duduk raja ini. Maka disiksalah dengan siksaan yang sungguh keji dan menyakitkan. Ya, siksa terus-terusan. Akhirnya teman duduk raja pun tidak kuat menahan rasa sakitnya. Akhirnya pun ngomong, ya, bicara bahwa ilmu ini didapatkan dari seorang pemuda. Ya, akhirnya ngaku, ya. Akhirnya ngaku teman duduk raja ini bahwa ini hasil dari ilmu sang pemuda. Maka sang raja ini pun mengutus kepada prajuritnya untuk menangkap pemuda itu agar diseret ke istana raja, ya. Akhirnya betul, anak-anak sekalian, dicarilah pemuda itu. Dalam waktu yang singkat, pemuda itu akhirnya pun bisa dibawa ke istana raja, di hadapan kepada sang raja. Setelah di depan sang raja, kemudian ditanya, wahai pemuda, sungguh tinggi ilmu sihirmu. Wah, dikira apa? Ilmu sihir. Hingga kamu bisa menyembuhkan mata yang buta, penyakit yang belang, dan dengan sihirmu kamu berbuat semaumu. Marah tentunya, marah yang sangat. Pemuda ini langsung dimarahi. Namun pemuda itu pun juga tidak merasakan takut sedikit pun, karena sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh pemuda ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyembuhkan segala penyakit ini. Maka marah lagi nih Tuan Raja, ya. Marah apa? Marah lagi. Marah yang sejadi-jadinya. Karena ini persis seperti teman duduk raja jawabannya. Sudah tidak mengakui ketuhanan dia, karena dia itu merasa paling hebat Tuan Raja ini, sehingga ketika dia mengatakan ada Tuhan selain dia, ya, sesembahan selain dia, maka tentu sang raja ini marah. Maka seperti nasib teman duduk raja tadi, diperintahkan kepada para al-Ghulju untuk menyiksa si pemuda ini. Maka disiksanya, disiksa oleh para al-Ghulju. Wah, disiksa. Ya, anak-anakku sekalian, tentu dengan cara seperti ini, ya, sungguh sakit kan? Disiksa, pukuli, ya. Akhirnya tidak kuat menahan rasa sakitnya yang dideritanya. Maka akhirnya pun si pemuda tadi menyampaikan bahwasanya ilmu tadi dia dapatkan dari si rohib. Jadi dia buka rahasia. Padahal dulu disuruh tidak untuk menyebutkan namanya, ya. Tapi karena sakit akhirnya pun diucapkan. Nah, ketika sang raja mendengar bahwa itu hasil ilmu dari sang rohib, maka diperintahkan untuk menangkap sang rohib. Dalam waktu yang singkat, sang rohib pun bisa diseret ke istana raja dan akhirnya dihadapkan di depan sang raja. Akhirnya pun sang raja menanyai, ya, kepada rohib tadi agar dia mau kembali kepada Tuhannya nenek moyang, ya,
atau paling tidak mengabdi kepada sang raja. Diperintahkan kepada sang raja, kembalilah kamu kepada agamamu yang dulu. Namun bagaimana adik-adikku sekalian dan anak-anakku sekalian, apakah mau si rahib ini? Oh, si rahib ini sudah mantap di dalam keyakinannya, sehingga dia menjawab dengan tenang bahwa dia tidak mau untuk kembali kepada agama nenek moyang atau agamanya sang raja. Maka sang rahib pun nasibnya juga malang. Diperintahkan kepada para al-Gucu untuk menyiksa sang rahib. Namun anak-anakku sekalian, siksaan kali ini tidak seperti yang tadi. Kalau tadi sekedar dipukul, babu-babu ya. Tapi kalau ini disediakan gergaji. Coba bayangkan, gergaji. Para al-Gucunya sudah menyiapkan apa? Gergaji. Maka diperintahkan oleh sang raja untuk menggergaji sang rahib tadi. Maka digergajilah dari kepala hingga akhirnya tubuhnya apa? Terbelah. Masya Allah ya, terbelah menjadi dua. Ya Allah ya Rabbi, betul-betul bengis dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Ini sifat raja tadi ya, tidak mengenal peri kemanusiaan, tidak memiliki rasa iba ya, dan seterusnya. Nah anak-anakku sekalian, setelah itu akhirnya mati atau meninggal dunia ya, dengan agama yang benar, yakni agama tauhid, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insyaallah yang demikian ini akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana nasib yang berikutnya, yakni teman duduk raja dan pemuda? Akhirnya pun sama persis seperti sang rahib, ditanya atau diperintahkan untuk kembali kepada agamanya nenek moyang. Akhirnya dipanggil ini siapa? Teman duduk raja. Kemudian diperintahkan sama sang raja, kembalilah kamu kepada agamamu yang dulu. Wah, dibentak begitu ya. Namun dengan mantap jawabannya, dia juga enggan. Tetap tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Maka karena keyakinannya itu yang mantap, sebagaimana nasib si rahib, akhirnya diperintahkan kepada para al-Gucu untuk menggergaji kepala si teman duduk raja. Akhirnya betul anak-anakku sekalian, teman duduk raja tadi akhirnya digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua, persis nasibnya seperti sang rahib. Maka akhirnya pun meninggal dunia ya, meninggal dunia dengan membawa agama tauhid, yakni agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah yang demikian masuk surga. Nah anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang tinggal siapa? Si pemuda tadi. Giliran si pemuda. Gimana ini ya? Si pemuda tadi akhirnya pun dihadapkan lagi kepada sang raja, kemudian diperintahkan persis seperti nasib si rahib dan teman duduk sang raja. Ditanya disuruh kembali kepada agamanya nenek moyang. Kembalilah kamu kepada agamamu yang dulu. Namun adik-adik dan anak-anak sekalian, apakah dia mau? Wah, tentu ini juga imannya sudah mantap, dia tidak akan mau ya. Maka si pemuda dengan mantap, dia tidak mau menuruti sang raja. Maka kembali sekarang, apa siksaan berikutnya anak-anakku sekalian? Apakah sama digergaji? Oh, ternyata tidak ya. Sang raja memilih cara yang lain terhadap pemuda ini. Maka diperintahkan oleh para prajurit untuk membawa ke atas puncak gunung ya, ke atas puncak gunung. Diperintahkan kepada sang raja, si pemuda ini dibawa ke atas puncak gunung. Setelah di atas puncak gunung, diperintahkan oleh sang raja ya untuk diajak kembali kepada agama yang dulu, yakni agama nenek moyang. Kalau dia tidak mau, disuruh melemparkan dari atas puncak gunung. Demikian perintah sang raja. Akhirnya dibawalah ke puncak gunung si pemuda.
Sesampai di puncak gunung, ya, ditawarkan kepada pemuda ini, disuruh kembali kepada agama semula. Namun dia tidak mau. Setelah dia bersikukuh dan bersikeras tidak mau untuk kembali ke agama yang semula, maka akan dilemparkan. Namun sebelum dilemparkan, si pemuda tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Dia berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Demikian doanya si pemuda tadi. Maka setelah si pemuda tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian gunung itu pun berguncang, ya, berguncang dengan dahsyat. Akhirnya mereka pun, para pasukan yang menyertai si pemuda tadi, terlempar dari atas puncak gunung dan jatuh ke bawah, ya, dan akhirnya mereka semuanya mati, tewas, mengenaskan, ya, atau meninggal dunia. Tapi si pemuda ini selamat karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya si pemuda ini pun turun gunung dan kemudian kembali ke istana raja. Kembali ke istana raja. Maka kagetlah sang raja ketika dia datang sendiri tanpa pasukan. Maka dia ditanya, "Apa yang kau lakukan terhadap pasukanku?" Sang raja bertanya demikian. Dijawab dengan tegas oleh pemuda tadi, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka," katanya, ya. Allah telah menyelamatkan aku dari mereka, kata si pemuda ini dengan tenang, ya, tanpa rasa takut. Karena usaha yang pertama ini gagal, ya, tentu sang raja tidak menyerah. Akhirnya diutus lagi para prajurit, diperintahkan agar dia dibawa ke tengah lautan. Setelah sampai di tengah lautan, diperintahkan kepada prajurit itu untuk agar kembali ke agama semula. Kalau tidak mau, lemparkan ke tengah lautan agar mampus, katanya, ya. Nah, ini maksud si sang raja. Akhirnya betul dibawa oleh pasukan ke tengah lautan dan membawa kalau dulu kapal wallahu alam, ya, atau perahu. Setelah sampai di tengah lautan, ditawari lagi untuk kembali kepada agama nenek moyang. Tapi pemuda tadi tetap bersikeras dan tegas, dia tidak akan mau kembali kepada agama nenek moyang. Maka dia marah dan kemudian mencoba ingin melemparkan si pemuda tadi. Namun si pemuda tadi berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya persis seperti yang kemarin ketika di atas gunung, yakni, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka ini dengan apa yang Engkau kehendaki." Maka setelah berdoa demikian tadi, perahu yang ditumpangi tadi pun berguncang, ya, berguncang. Akhirnya mereka pasukan itu terlempar ke tengah lautan dan akhirnya mereka pun mati semua, ya, kecuali si pemuda tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, walhamdulillah, ya, Allah telah menyelamatkan pemuda ini. Dan pemuda ini akhirnya pun kembali lagi ke istana raja, ya, kembali ke istana raja menghadap tuan raja, ya, sang raja. Maka apa yang terjadi, ya, anak-anakku sekalian? Sang raja pun terkejut kembali sambil menanyakan, "Apa yang kau lakukan terhadap pasukanku?" Jawabnya sama. Pemuda itu mengatakan, "Allah telah menyelamatkanku, menjagaku dari kejahatan mereka." Ini kata si pemuda tadi. Kemudian si pemuda tadi melanjutkan pembicaranya, yakni mengatakan kepada sang raja, ya, "Sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau memenuhi permintaanku." Dijawab oleh sang raja, "Apa permintaanmu?" Pemuda itu mengatakan, "Kumpulkan seluruh penduduk negeri di tanah lapang, lalu saliblah aku di atas sebuah tiang. Ambillah anak panahku dan letakkan pada busurnya. Kemudian ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Lalu lepaskan anak panah itu ke arahku. Bila engkau lakukan itu,
engkau pasti akan bisa membunuhku, insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai, dan yang sangat saya sayangi, ini perintah si pemuda tadi. Maka benar permintaan atau perintah atau permohonan dari si pemuda tadi akhirnya dilaksanakan oleh sang raja. Pada hari itu dikumpulkanlah seluruh penduduk negeri, ya, rakyat semuanya dikumpulkan, tidak kecuali anak kecil, besar, tua, muda, ya, dikumpulkan di tanah lapang, sehingga mereka berjubel ramai sekali, ya, menghadiri istilahnya apa, kayak pertunjukan, ya, kayak pertunjukan yakni tentang hukuman terhadap seorang pemuda yang sudah masyhur tadi, ya. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, maka sebagaimana yang diperintahkan atau yang dimohonkan oleh si pemuda tadi, sang raja pun mengambil anak panah yang sudah siap, ya, melepaskan dari busurnya. Maka sebelum dia melepaskan anak panah tadi, sang raja pun berdoa sebagaimana yang diperintahkan oleh si pemuda tadi, mengatakan Bismillahirrabbilgulam, kata sang raja. Apa artinya anak-anak? Dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Nah, ya, ini diucapkan di hadapan rakyat negeri itu, ya, didengar semua seluruh rakyat. Nah, setelah itu dilepaskan anak panah ke arah pemuda itu, tepat sekali mengenai apa? Pelipisnya. Maka ketika itu pemuda itu meletakkan tangannya di atas pelipisnya, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala meninggallah pemuda tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, dengan meninggalnya si pemuda tadi, bagaimana? Seluruh rakyat negeri itu langsung menyatakan beriman kepada Tuhannya pemuda itu, ya. Karena apa? Karena benar, berarti benar sekali apa yang diucapkan oleh si pemuda tadi. Doanya tadi dikabulkan, ya. Doanya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Ya, akhirnya semua rakyat ini langsung menyatakan kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Ya, langsung kami beriman kepada Rabb pemuda ini. Oh, dan semuanya akhirnya menyatakan imannya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, beriman semuanya. Nah, ketika melihat keadaan seperti itu, maka sang raja pun marah, geram dalam dirinya, ya, marah dengan sejadi-jadinya. Maka diutuslah para prajurit untuk membuat parit, ya. Ini mau bikin makar ini tuan raja, ya. Nah, raja ingin bikin makar, ya. Akhirnya dibikin parit besar dan panjang, ya, ya, besar dan panjang. Maka setelah dibikin parit yang besar dan panjang, maka dinyalakan api di atas di dalam parit itu. Nah, api pun menyala yang berkobar-kobar. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, ya, ketika setelah parit itu menyala, ya, maka seluruh rakyat digiring untuk masuk ke dalam parit tersebut, ya, ke dalam parit tersebut yang sudah menyala apinya, ya. Bagaimana rakyat semuanya pun mau, ya, digiring pun mau mereka mencebur ke dalam parit itu, karena mereka lebih memberatkan, lebih berat dengan imannya, dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau lagi, tidak sudi lagi terhadap agamanya sang raja. Maka semuanya menceburkan diri ke dalam parit dan mati di atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah, ini dakwahnya si pemuda tadi, ya. Seorang diri bisa mengimankan seluruh negeri, subhanallah, ya. Nah, adik-adikku sekalian dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan yang saya cintai, maka ketika itu masih ada yang tersisa, yakni seorang ibu menggendong bayi.
dia takut mau masuk ke dalam parit. Ya, karena apa? Karena dia membawa bayinya, sehingga dia ragu. Maka ketika saat dalam keraguan itu, ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayinya bisa bicara. Ya, bayinya apa? Bisa bicara. Coba, kalau bukan izin Allah tidak akan bisa bicara ya. Bayi masih menetek, ini bicara. Apa yang dikatakan oleh bayi itu? Bayi itu mengatakan, wahai ibuku, sabarlah engkau, karena engkau berada di atas kebenaran. Maka tanpa diperintah sama sang raja, ibu tadi langsung bersama bayinya meloncat masuk ke dalam api, ya, masuk ke dalam api dan akhirnya meninggal dengan beriman kepada Tuhannya pemuda itu, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kisah ya yang cukup menarik tadi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi semuanya yang mendengarkan kisah ini ya. Nah, saya kira cukup sekian, insyaallah akan kita sambung di lain kesempatan dan waktu yang sama, insyaallah, dengan kisah-kisah nyata yang lainnya yang cukup menarik. Sumber hadis Suhaib radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 3005.